Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pernahkah sahabat mendengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? Atau fungsi descriptive text itu seperti apa ya? Nah, sebelum kita semakin jauh bertanya-tanya, sekarang kita belajar bareng yuk. Karena di video kali ini, kita nggak hanya akan membahas contohnya, tapi juga akan membahas struktur, tujuan, dan ciri kebahasaannya. So, langsung saja yuk. Di video kali ini, kita akan mengupas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as person, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, things, or animal. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Nah, sahabat Englishpedia, setelah kita mengetahui apa itu descriptive text dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan belajar menulis descriptive text dengan memperhatikan struktur paragraf dan ciri kebahasaannya. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan membahas tentang struktur dan contoh dari descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki dua bagian, yakni identification dan description. Identification terletak pada bagian pertama paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Bagian ini berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada suatu hal yang akan kamu deskripsikan. Sekarang, mari kita susun teks deskriptif sesuai dengan struktur tersebut. Contoh yang kita pakai adalah describing animal. Di sini kita akan mendeskripsikan giraffe atau jerapah. Pertama, sahabat harus mengidentifikasi atau memperkenalkan secara umum hal yang akan sahabat deskripsikan. Misalnya, contoh identifikasinya adalah giraffe are the tallest mammal in the world. We can find them in the central, eastern, or southern Africa. Some of them are also kept in zoo. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia. Kita dapat menemukannya di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Beberapa dari mereka juga dipelihara di kebun binatang. Ini adalah contoh identifikasi dari teks deskripsi. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan description atau ciri-ciri pada benda atau hal yang sahabat ceritakan. Contohnya, a giraffe has a long neck. The long neck helps it to eat. Around his body, it has spotted pattern with brown color. On the top of its head, there are small horns. They are used to protect the head from fighting. Yang artinya adalah, jerapah memiliki leher yang panjang, lehernya yang panjang membantunya untuk makan. Di sekujur tubuhnya terdapat pola bintik dengan warna coklat. Di atas kepalanya ada tanduk kecil, mereka digunakan untuk melindungi kepala dari pertempuran. Nah, bagian paragraf ini adalah contoh deskripsi yang digunakan pada descriptive text. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari struktur dan membuat contoh descriptive text. Selanjutnya, kita akan mempelajari grammar atau unsur kebahasaan yang terkait. Di bagian ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait dalam penulisan descriptive text. Dalam menulis descriptive text, ada kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, penulisan teks deskriptif menggunakan simple present tense.
Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, he has pointed nose, giraffe is so big, dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple present tense lebih lanjut. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua yang digunakan untuk menulis descriptive text adalah menggunakan berbagai macam adjektif atau kata sifat yang bersifat menggambarkan atau describing. Misalnya, beautiful, big, long, sharp, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian, unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan linking verb. Linking verb adalah kata kerja penghubung, seperti is, am, are, appear, grow, look, smell, sound, and taste. Misalnya contoh dalam kalimat, he is handsome, it smells nice, the song sounds beautiful, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan adverb of emphasize. Adverb of emphasize adalah keterangan penyangat. Ini digunakan bersama adjektif atau kata sifat. Contoh adverb of emphasize adalah very, extremely, and definitely. Mereka memiliki arti sangat. Berikut ini adalah contoh dalam kalimat. He is very handsome. The song sounds extremely beautiful. Dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk memahami teks deskriptif. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.